Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Tertulis demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua penderitaan diakibatkan oleh karena dosa. Tidak semua penyakit, tidak semua masalah, tidak semua kesukaran disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3 ini kita baca bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dalam pelayanannya, ada seorang yang buta sejak lahir. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang buta ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Sebenarnya pertanyaan para murid ini sangat aneh, saudara. Mungkin kita pun termasuk orang yang sering kali bertanya demikian. Mereka bertanya apakah ia dilahirkan buta karena dosanya. Padahal orang ini sudah buta sejak lahir. Bagaimana bisa seorang bayi melakukan dosa? Memang seorang bayi lahir dalam natur keberdosaan manusia karena dosa warisan dari Adam. Tapi seorang bayi belum mengerti, belum tahu berbuat dosa. Apalagi bayi yang baru dilahirkan, sama sekali belum tahu apa-apa. Tapi para murid bertanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita baca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan kuasanya. Firman Tuhan berbicara kepada kita semua, saudara, bahwa tidak semua penderitaan disebabkan oleh karena dosa. Seringkali saudara kita menyalahkan orang lain. Kita blaming, cari kambing hitam. Dan kambing hitamnya itu adalah orang yang sedang menderita. Kita tujukan kesalahan itu kepadanya. Kita anggap dia menderita karena dosanya. Atau kita terhadap diri kita sendiri. Kita mengkambing hitamkan pribadi kita karena kejadian sulit, karena kesukaran atau penyakit yang kita alami. Tapi di sini jelas saudara bahwa tidak semua penderitaan diakibatkan oleh dosa. Betul ada kesukaran, ada penderitaan, ada masalah yang disebabkan oleh dosa atau pelanggaran. Tapi tidak semuanya selalu disebabkan oleh karena dosa. Penderitaan atau kesukaran bisa saja terjadi dengan satu maksud, yaitu agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kesulitan atau penderitaan, kesukaran, penyakit, dan berbagai persoalan lainnya, sekali lagi saudara, bisa saja terjadi agar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan biasakan diri kita untuk selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita karena persoalan yang terjadi. Koreksi diri perlu agar kita menjadi lebih baik. Tapi sikap menyalahkan terus-menerus terhadap situasi yang terjadi, yang membuat kita mencari-cari kesalahan orang atau kesalahan diri kita sendiri,
tidak akan membawa solusi. Mari saudara, di dalam setiap kesukaran, carilah kehendak Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, melalui situasi kesukaran, melalui penderitaan yang terjadi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah penderitaan atau kesulitan yang saat ini sedang terjadi dalam hidup saudara? Mari percaya bahwa Tuhan dapat memakai semua kesulitan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersyukurlah karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah karena anugerahnya. Kita hidup dalam perkenanannya yang selalu menolong dan memampukan kita. Jangan selalu melihat dan menilai penderitaan sebagai suatu hukuman karena dosa. Tapi sadari bahwa kadangkala Tuhan izinkan penderitaan agar kita mengalami kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang terus menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan yang lebih dalam akan Engkau dan akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, tolong kami untuk lebih lagi bijaksana, menyikapi setiap keadaan, kesulitan, penderitaan, penyakit dan berbagai hal lainnya dalam hidup kami. Sehingga kami tidak terjebak dalam sikap menyalahkan orang lain atau juga menyalahkan diri kami sendiri. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah di dalam seluruh kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungilah kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah. Lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Bawalah ke dalam jalan kebenaran orang-orang yang tersesat. Dan berikanlah jalan keluar, terobosan ajaib, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.